pagi para kekasih Yesus Kristus. Di pagi yang sejuk ini, saya Pendeta Wilson Tubing beserta dengan Majelis Jemaat GKP Romangun menyapa saudara sekalian lewat firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Sehingga kita angkat pada pagi hari ini ulasan singkat tentang jangan berjalan dalam kegelapan. Sekali lagi, jangan berjalan dalam kegelapan. Apa sih kegelapan itu? Siapa yang suka berjalan-jalan dalam kegelapan? Siapa yang menggunakan kegelapan itu? Ya kenapa harus dalam kegelapan ya? Nanti di akhir dari cerita ini, saudara-saudara boleh menjawabnya, memperdalamnya, dan mencoba menuliskannya supaya kita ingat tentang apa sih kegelapan itu. Dan siapa yang suka bermain-main di dalam kegelapan? Kita kan anak-anak terang. Dan kenapa harus dalam kegelapan ya? Oke, saudara-saudara, kegelapan yang dimaksud bukan sekedar kegelapan karena cahaya lampu matahari yang tidak ada, atau karena malam sehingga gelap. Bukan itu yang dimaksudkannya. Tapi kan kita lihat bahwa dalam Alkitab yang dimaksudkan dengan kegelapan ada dua kata. Satu dalam bahasa Ibrani dikatakan chaos. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, waktu itu roh Allah melayang-layang di atas bumi. Bumi belum berbentuk, penuh dengan kegelapan dan tohu wabuhu, artinya kacau balau. Nampaknya di mana ada kegelapan, di sana ada kekacauan, chaos. Ya, di sana ada kegelapan, di mana ada kegelapan, di sana ada ketidakberaturan. Semua hukum rimba, semua terjadi, ya apa, memang demikian. Dan di dalam kegelapan itu pasti tidak ada kepastian. Gak ada kepastian. Apa yang pasti? Gak ada setitik terang pun. Artinya bukan terang cahaya, tapi terang pengharapan pun gak ada. Karena semuanya gelap. Ya, black out. Ya, itu pernah pesawat kita juga mengalami hal seperti itu, black out. Dia tidak dapat jalan kemana, akhirnya dia mendarat di lapangan udara yang sangat jauh berbeda dari tujuan karena blackout. Nggak bisa, nggak ada kegelapan, semuanya kacau, tidak ada harapan, tidak ada kepastian. Mereka dalam kegelisahan semua karena memang nggak ada kepastian. Yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat yang kedua bahwa ada kekacauan, chaos di dalam setiap kegelapan itu. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan skotos, ya, skotos, kegelapan yang bersifat jahat, ya. Jadi kegelapan itu dianggap sebuah kejahatan, membahayakan, ya, situasi yang mencelakakan. Siapapun yang ada di sana selalu, kalau tidak berbuat jahat ya dijahati, gitu ya. Itu namanya kegelapan itu. Kalau tidak membahayakan ya dibahayakan. Kalau tidak mencelakakan, dia dicelakakan. Memang demikian adanya dalam dunia yang gelap itu. Kalau tidak menghancurkan, dihancurkan, membinasakan, mematikan. Ya, jadi masalah kriminal di situ sangat luar biasa, mematikan sungguh sekali. Ya, siapa yang kuat, yang dapat. Masih ingat minggu lalu, kita coba mengingat apa yang dikatakan Thomas Hobbes, manusia adalah serigala terhadap sesamanya. Artinya manusia pun kita makan kalau di dalam kegelapan. Kenapa? Ya karena tidak ada aturan, tidak ada disiplin, ya, tidak ada penghargaan, tidak ada harapan, tidak ada kehidupan. Gitu ya. Ya itu masalah kriminal, masalah seksual juga demikian. Ya. Tidak ada disiplin, tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan, tidak ada kasih. Kasih dan seksual itu sudah dipisahkan, sehingga seks itu kepuasan tersendiri, kasih juga merupakan harapan tersendiri.
Padahal dalam Alkitab kan kasih dan seksual gak bisa dipisahkan dalam kehidupan rumah tangga sebagai mitra kerja Allah. Tapi dalam kegelapan, seksual itu menjadi komoditi yang diperjualbelikan, termasuk orangnya. Makanya ada PSK, ada yang sampai gigolo, ada lesbian, ada homoseksual. Ini kan pelaku-pelaku seks yang sudah terpisah dari kasih, di mana seks itu ada di dalam kegelapan. Dan kita juga harus mengajarkan ini kepada anak-anak kita supaya mereka bisa menghindarkan, menjauh dari jalan-jalan kegelapan itu. Karena tema kita tadi, jangan berjalan dalam kegelapan. Maka orang tua harus mengajarkan yang mana jalan kegelapan, yang mana jalan terang, kan gitu ya. Kegelapan itu juga sangat membahayakan dalam sosial. Kalau kita melihat dalam bidang sosial itu, ya saling membuli, saling menjatuhkan, saling menginjak untuk naik ke atas, harus menginjak orang, prestasi, aduh luar biasa kan di sosial itu. Kita melihat itu, kalau di dalam kegelapan memang ada peri kemanusiaan ya, yang ada bagaimana menghancurkan, seolah-olah kita merasa kita akan naik kalau kita menghancurkan orang lain. Padahal kalau kita menghancurkan orang lain juga kita akan hancur. Ya, tapi kita nggak ngerti karena itu dihukum kegelapan. Dihukum kegelapan itu, siapa yang kuat? Ya dialah yang berkuasa. Siapa yang punya modal? Dialah yang mengatur. Kalau kita tidak punya, kita harus mengaku dan mengatakan segala sesuatu kan diatur oleh uang, kan gitu ya. Ya memang demikian. Demikianlah budak-budak dari kegelapan itu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan diminta supaya kita berjalan bersama dengan Kristus. Makanya kalau di dalam kegelapan, berjalan di dalam kegelapan, tidak ada kepastian, ya tidak ada aturan, tidak ada harapan. Tapi di dalam Kristus dikatakan apa tadi? Ya, barang siapa yang mengikut aku, akulah jalan dan terang, gitu ya. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, yang pertama kita lihat adalah di sana kita punya tujuan. Pernah nggak kamu lihat ada orang yang berjalan tanpa tujuan? Oh banyak. Itu di pinggir jalan itu bajunya udah compang-camping, makanannya udah dari sampah. Dia berjalan ke sana kemari, mundur-mandur. Coba ditanya, Pak mau kemana? Ibu mau kemana? Itu ya, kalau nggak ditampar. Karena nggak punya tujuan. Tapi di dalam Tuhan kita punya tujuan. Di dalam Tuhan kita punya disiplin. Apalagi berjalan dengan Yesus, semuanya kita miliki. Di dalam Yesus kita membuka cakrawala masa depan yang sangat luas sekali. Itu dekat sekali masa depannya. Di dalam Kristus kau pasti punya masa depan. Di dalam Kristus kita memiliki tujuan yang pasti. Mau nggak? Kita bawa anak-anak kita bawa orang lain ke dalam tujuan yang pasti, dalam perjalanan yang sebenarnya demikian. Ya, saudara-saudara, kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini. Artinya setelah selesai merenung, ya kita beraktivitas dong. Jangan lagi udah mendengar renungan tidur lagi, bukan ya? Kebetulan dalam akhir renungan ini kami akan membawakan saudara-saudara kita yang sakit yang kami kunjungi kemarin-kemarin, dan kita bawakan dalam doa. Dan sekiranya ada keluarga kita juga yang sakit, yang minta didoakan, kami boleh di WA dengan WA GKP Romangun. Kita akan memasukkannya di dalam doa syafaat pagi, supaya kita membawa keluarga-keluarga dan saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Kali ini kita akan bawakan saudara kita Halomoan Siregar yang sakit, dan Andro Pakpahan, juga Nyonya Tubing Burus Tumeang yang ada di Kompleks Bina Marga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau telah membuka masa depan yang baru bagi kami, sehingga kami tidak berjalan lagi di dalam kegelapan yang penuh dengan kekerasan, yang penuh dengan ketidakpastian dan tidak punya disiplin sama sekali. Di sana kami saling mengadu nasib, bahkan mengorbankan nyawa. Tapi di dalam Tuhan Yesus kami sekarang berjalan dalam kasih Tuhan, dalam tujuan yang pasti, dan dalam perjalanan yang saling mengasihi karena Engkau yang menuntun kami. Tuhan, ada saudara-saudara kami yang berjalan terseok-seok karena penyakitnya Tuhan.
Kami bawa saudara kami Halomuan Siregar, seorang pria singel yang sudah lanjut usia 62 tahun Tuhan. Ya sekarang dalam keadaan sakit dengan stroke-nya, dengan gerakan yang sangat terbatas, dan dengan bahasa yang sangat terbatas juga karena sudah sulit berbicara. Dia dengan sukacita dan dengan air mata menerima pelayanan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan dengan pelayanan ini dia semakin didekatkan bersama dengan Tuhan, dan Engkau semakin bersama dengan dia, dan dia ada di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan melihat, melawat, menghadiri keberadaannya. Biarlah Tuhan Engkau menyentuhnya dengan tangan kuasa-Mu, beri dia kesempatan, beri dia sesuai dengan kehendak-Mu, agar dia merasakan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kesendiriannya yang semakin tua ini. Kami juga berdoa kepada anak kami, Andro Pak Pahan, ibunya Guru Setanggang, yang masih pemuda tamat SMA. Ya Tuhan, Kau mengetahui kalau kakinya bagian pahanya patah karena kecelakaan mengendarai sepeda motor. Tuhan, beberapa waktu ini dia hanya boleh terbaring di rumahnya yang sangat sederhana dan sangat sempit. Biarlah Tuhan Engkau yang melapangkan hati dan pikirannya, sehingga mereka mampu menerima keadaan penyakitnya dan keadaan ekonomi mereka Tuhan. Biarlah kami juga membawakan agar Tuhan juga boleh memberkati mereka, merendahkan hati dan pikiran mereka untuk mampu menerima keadaan, bersyukur di hadapan Tuhan, karena hanya dengan jalan demikianlah kami dipersiapkan menerima berkat Tuhan. Berkat kesehatan jasmani, pemulihan kesehatan anak kami Andro, demikian juga abangnya Ara Tuhan, beri kesempatan apakah dia akan melanjutkan studinya atau untuk mendapat pekerjaan, untuk dapat menolong orang tuanya. Kami yakin dan percaya Tuhan mengasihi mereka juga. Kalau kedua anak ini juga mungkin Tuhan seringkali mereka tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tapi kami tahu kalau Tuhan mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Tolonglah Tuhan Kau menyentuhkan tangan-Mu, biarlah suara-Mu Tuhan terdengar dalam hati dan pikiran mereka. Biarlah mereka boleh mendengar suara Tuhan dan mau mendekatkan diri kepada-Mu Tuhan, mensyukuri keadaan mereka, mengasihi orang tuanya, menghormati keluarga besar mereka Tuhan, sehingga mereka boleh saling membantu dalam nama Tuhan dan dipulihkan dalam keadaan mereka. Kami yakin dan percaya sebagaimana Tuhan membantu kami, orang-orang yang Tuhan kasihi, kami yakin juga Tuhan akan membantu mereka sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi dan yang kami bawa dengan doa kami. Engkau Tuhan selalu mengatakan bahwa iman orang tua menyelamatkan anaknya. Biarlah iman kami para pelayan yang ada di jemaat, yang menjenguk mereka yang sangat kesakitan, menjenguk mereka di tengah-tengah keadaan mereka yang melarat Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan, karena iman kami mereka boleh dipersentuhkan dengan kasih karunia Tuhan. Biarlah iman yang boleh kami miliki ini, karena kami yakin Tuhan telah membantu kami, mencelikkan mata kami, melihat masa depan yang lebih baik. Dan mereka juga, Andro, Ara, dengan bapaknya beserta dengan mamanya Tuhan, boleh juga Tuhan sentuh hati dan pikirannya, sehingga mereka sehati, sepikir, dan membuat rumah mereka menjadi tempat peribadatan bagi mereka, sehingga Tuhan hadir di sana dan menolong setiap langkah kehidupan mereka. Kami juga berdoa dengan Nyonya Tubing Burus Tumeang yang terbaring sakit di Kompleks Bina Marga. Beberapa kali kami Tuhan boleh bertemu, mendoakannya, membawa dalam pengharapan. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan semakin nyata di dalam kehidupannya, agar dia semakin merasakan terang yang ajaib daripada-Mu. Sekalipun Tuhan kami melihat di usia yang semakin lanjut, di kondisi tubuhnya yang semakin ringkih, dan juga dalam hal-hal yang terus dia pikirkan mengenai anaknya, biarlah Tuhan semuanya ini kami serahkan kepada-Mu. Engkaulah yang menyentuh hati dan pikirannya. Engkau juga Tuhan yang memperbaiki, menyentuh hati dan pikiran anaknya, saudara kami, anak kami Ganda Tubing Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan hati dan pikirannya agar dia semakin mantap untuk mengambil keputusan di masa depannya, khususnya mengenai pernikahannya. Bapa yang baik, kami bawakan Ganda Tubing, dan kami nggak tahu siapa Tuhan yang akan menjadi jodohnya.
Tapi biarlah Tuhan mereka Engkau pertemukan dengan kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan iman kami yang boleh mengasihi mereka juga mempertemukannya dengan jodohnya, sehingga ia boleh membangun rumah tangga sebagaimana Tuhan amanahkan, agar setiap laki-laki yang Tuhan boleh ciptakan di kolong langit ini boleh membentuk rumah tangga menjadi koloni yang baru, supaya melalui koloni atau keluarga yang baru ini kasih karunia Tuhan untuk mengelola dunia, bahkan untuk menciptakan manusia yang baru, senantiasa berjalan sebagaimana rencana Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan boleh dapat terlaksana bagi di tengah-tengah kehidupan keluarga almarhum Bapak Tubing, Inang Boris Tumeang dengan satu-satunya anaknya Ganda Tubing. Biarlah ia dapat Tuhan mengambil satu keputusan yang terbaik. Apapun keputusannya, biarlah itu boleh kami terima dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Di usianya yang sudah semakin dewasa Tuhan, kami harapkan, kami mohon juga dia mengambil keputusan yang terbaik. Kami yakinkan Tuhan saudara kami Halomoan, kami yakinkan saudara kami Andro, kami yakin juga dengan Inang Boru, Situmeang, dengan Ara juga Tuhan, dengan Ganda yang kami bawakan dalam 2 kali ini, dan saudara-saudara kami yang belum kami sebut dalam 2 ini Tuhan, biarlah Tuhan menjamah mereka, sebagaimana Tuhan menjamah kami para pelayan-pelayan Tuhan, melembutkan hati kami sebagai para pelayan Tuhan, membawa kami lebih dekat kepadamu, dan melihat pengharapan yang lebih nyata. Biarlah juga kami dengan warga jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami, semakin merasakan kehadiran-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.